Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah, para santri kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang keempat di tanggal 3 bulan Februari 2021 atau tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti pelajaran di PJJ ini. Ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita baru sampai pada pembahasan sighatul amri 'indal itlaq taqtadil wujubil ma'mur bihi wal mubadaratu bi fi'lihi fawran. Masuk pada pembahasan ini dan contoh yang sudah kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan haji, ya. Nah, kemudian pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan mengulas tentang bahwasanya bolehnya mengerjakan sebuah ibadah dengan tarohi, yaitu dengan ditunda. Ini ada pada contoh ada pada contoh haji, ya, yaitu pada contoh haji, ya. Ketika kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu kalimat mu'allif rahimallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah mengerjakan ibadah haji kecuali pada tahun ke-10 Hijriah. Padahal haji atau ibadah haji diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, di sini ikhwatul kiram, ya, dalil tentang wa atimul hajj wal umrata lillah. Mu'allif rahimallahu taala yang menyebutkan amma dalilun nadhari faqalu innal insana idza fa'ala al-ma'mura walau ba'da hin sadaqa alaihi annahu mumtathilun wa laysa bi'asin. Adapun dalil secara teori, secara akal, ya, secara nadhar, secara penelitian, mereka mengatakan bahwasanya apabila ada orang melakukan perintah, walaupun melakukan perintah itu setelah beberapa waktu, maka kita katakan ia telah benar, ya, mengerjakan sebuah perintah, melaksanakan perintah, dan dia bukan termasuk orang yang melakukan maksiat. Ya, sedangkan yang kita katakan fal'asi alladhi la yaf'alul ma'mur, sementara kalau orang yang melakukan maksiat adalah orang yang sama sekali tidak melakukan perintah, ya. Amma fa'alahu ma'a ta'khiri, ya, adapun orang ketika melakukannya ketika dia ditunda, fa innahu yusaddiqu alaihi, bahwasanya ia termasuk orang yang benar, ya, annahu mumtasil, bahwa ia melakukan. Wa hada wal matlub, dan ini adalah sesuatu yang dituntut. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, al-qaulu tsani fil masalah. Kemudian pendapat yang kedua, ya, di dalam masalah tersebut, yaqulun, mereka mengatakan apa? Innal asla fil amri al-wujub, bahwasanya secara hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Wa fi'luhu 'alal fawr, dan melakukannya harus segera dikerjakan. Wa annal amral mutlaq yaqtadil fawriyah, bahwasanya secara mutlak perintah itu memberi konsekuensi fawriyah, memberikan konsekuensi al-fawriyah, ya, masalah yang kedua, segera dikerjakan, tidak boleh ditunda. Wastadalu bi athari wa nadharin, mereka pun berdalil dengan athar dan juga dengan nadhar. Ad-dalil athari ma sayadhkuru al-muallif, dalil athar, ya, nanti akan disebutkan oleh muallif, apa yang sudah disebutkan atau apa yang akan disebutkan oleh muallif.
Wad dalilun nadhari, sedangkan dalil nadhari qalu mereka mengatakan li annal asla fil amri al muwajjah li syakhsin ayyubadira bih. Karena katanya secara hukum asal di dalam sebuah perintah itu ditujukan kepada seseorang yang harus dia segera kerjakan. Kenapa? Li'anna littakhira kata awal littakhiri afatun. Karena kalau dia menunda-nunda itu ada halangan-halangan, ya ada rintangan-rintangan kata Syekh. Idza akhara qad ya'tihi ma yamna'uhu minal fi'li. Apabila dia mengakhirkan sebuah perintah, terkadang akan datang kepada dia yang akan menghalanginya dari sebuah perintah tersebut untuk ia kerjakan. Contoh, apa katanya? Marad, ya yang ini. Marad, kemudian maut, kemudian nisyan, kemudian tasyagul, atau ma asbaha dzalik. Ya, kenapa? Ya, pendapat yang ini mengatakan harus segera dikerjakan ketika ada sebuah perintah, tidak boleh diakhirkan. Karena bisa jadi yang akan bisa menghalangi dia bisa mengerjakan sebuah perintah, bisa jadi datang kepada dia ya, penyakit, ya, kemudian sakit, atau kematian, atau lupa, atau sibuk, atau yang serupa dengannya. Wa makana mufdiyan ila adamil qiyami bil wajib fa innahu yumna. Maka bila mana ya sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang wajib, maka tentu itu akan menjadi penghalang. Ya li alla yaqa fi hada al mahdhur, supaya tidak jatuh pada sesuatu yang dilarang ini, ya. Kemudian Syekh mengatakan wa aidan ajabu an adillatil qailina bi jawazi tarahi. Nah, begitu pula kata mu'allif rahimahullah, mereka membantah ya dalil orang-orang yang berpendapat bolehnya mengakhirkan. Ya, apa jawabannya? Ajabu an adillatil qail bi jawazi tarahi. Al-awal, yang pertama, awalan bi annal ayah allati istadallu biha laisa fiha dalilun aslan. Bahwasanya ayat yang tadi yang dijadikan sebagai dalil itu bukan termasuk dalil secara hukum asal. Kenapa? Li'anal amru bil itmam amrun bi itmami ma syarafi. Karena perintah untuk menyempurnakan adalah sebuah perintah bi itmamin ma syarafi, yaitu sebuah perintah yaitu apa? Bi itmamin, menyempurnakan apa yang mereka syariatkan, apa yang mereka kerjakan. Bidalilin, dengan dalil apa? Qauluhu fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jikalau kalian dikepung maka ya apa yang kalian mudah dari apa? Al-hadyu, apa yang kalian mudah. Falaysa amrun mujiban bi fi'lin li fi'lil haji wal umrah ibtidaan. Bahwasanya secara asalnya, secara permulaan, maka ini adalah bukan perintah ya wajib ya mengerjakan bagi perintah haji dan umrah. Bal yujibu itmama syuri'a fi. Namun yang diwajibkan di sini adalah menyempurnakan apa yang telah disyariatkan. Yakni apa? Yakni maksudnya idza syara'tum fil haji wal umrah fa'atimmuhuma. Jikalau kalian disyariatkan haji dan umrah, maka sempurnakanlah keduanya bidalilin, dengan dalil apa? Qauluhu fa in uhsirtum, jika kalian dikepung. Ya, jika kalian dikepung. Maqalu hajju wa'tamiru. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan hajju, hajilah kalian, umrahlah kalian. Wala qala lillahi 'alan nasi hijjul bait. Begitu pula tidak mengatakan lillahi 'alan nasi, ya hanya bagi Allah, 'alan nasi bagi orang-orang, hijjul bait, ya. Faqaulin Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW ya mengatakan ma fatakum fatimu, apa yang kalian lewat, apa yang kalian tinggalkan, apa yang kalian tertinggal, apabila kalian tertinggal fatimu, maka sempurnakanlah kalian. Maka di sini menunjukkan fadl itmam huna, maka di sini menunjukkan kepada itmam, menyempurnakan saja. Ya, itmam di sini adalah menyempurnakan, ya. Itmamun mabtudiyah, jadi menyempurnakan dari sejak awal. Walaisal amru huna amrun bil fi'li ibtidaan. Jadi perintah di sini bukanlah perintah bil fi'li, ya mengerjakan dari sejak pertama, tapi sempurnakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, law furidha annahu dalun ala dzalik, seandainya diwajibkan bahwasanya ya itu adalah sesuatu seperti itu, menunjukkan hal itu, lakana ta'khiru Rasul alaihi salatu wasallam lihada laisa min ajli annal amra ala tarahi, menunjukkan bahwasanya mengakhirkannya ya perbuatan Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihada, untuk hal ini, laisa min ajli annal amra ala tarahi, bukanlah karena apa perintah itu untuk diakhirkan, walakin min ajli mawani, namun karena ada penghalang. Wa akbarul mawani, dan yang paling terbesar penghalang ketika itu yaitu apa? Anna Rasulullah lamma arada al-umrah mana'athu Quraisy, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah SAW ketika mau umrah,
orang-orang Quraisy menghalanginya. Kaifa ya'ti liyahujja, bagaimana bisa dia ya untuk melaksanakan haji. Kemudian wa yukhalifu ma hum alaihi fi ba'di sya'airil hajj. Kemudian mereka berbeda atau mengakhirkan mahum apa yang ada pada mereka fi ba'di sya'airil hajj, ya pada sebagian syiar-syiar haji. Wa yumakkan min dzalik, dan ditahan dari hal tersebut. Walihada, maka dari sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iqtadat hikmatullah Subhanahu wa taala, maka ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ala yufarridul al-hajj illa ba'da an futihat Makkah, bahwasanya diwajibkannya haji kecuali setelah an futihat Makkah, setelah futuh Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, hatta syarat sultatul muslimin alaihi, sehingga orang-orang muslim berkuasa saat itu. Fasahih, maka yang benar, annal hajja lam yufrad illa fi sanati tasi'ah, bahwasanya haji itu tidaklah diwajibkan kecuali pada tahun keberapa? Pada tahun ke-9 Hijriyah. Qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya haji itu tidaklah terjadi kecuali pada tahun ke-9 Hijriyah, sebagaimana dalil ini ya, bahwasanya hanyalah untuk Allah, bagi orang-orang ya berhajilah ke Baitullah, bagi siapa? Bagi orang yang mampu menempuh jalannya. Idzan ala fardin annal ayatil karimah ala fardin annal ayatal karimata hiya wa hiya qauluhu wa atimul hajja wal umrata dalatun ala wujubil haji wal umrah, ya bahwasanya oleh karena demikian wajibnya bahwa ayat yang disebutkan tersebut adalah wa atimul hajja wal umrata lillah, itu menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Naqulu, maka kita katakan, inna ta'khira Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika laysa min ajli anal amr ala tarakhi, bahwasanya mengakhirkannya Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji itu bukan karena sebab bahwasanya perintah itu menunjukkan kepada diakhirkan, walakin min ajli mawani ukhra, namun alasannya karena ada penghalang-penghalang lain. Wa bihada la yatimul istidlal wa bil ayati ala anna al-amra laysa ala tarakhi. Berarti di sini ya bahwasanya pendalilan tersebut tidak akan sempurna dengan ayat tersebut, bahwasanya ya menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan menunjukkan kepada tarakhi. Li annaha wala istadalu bi ala anna al-amra ala tarakhi. Namun mereka berdalil ini ayat sebagai dalil perintah menunjukkan bolehnya diakhirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, salisan amal qauluhum, bahwasanya perkataan mereka, innal insana idza fa'ala al-ma'mura walau ba'da hin faqad imtathala, bahwasanya seseorang apabila melakukan sebuah perintah walaupun beberapa saat kemudian, maka sungguh ia telah melakukan perintah. Wa hada mahalun nijah, dan ini adalah sebuah permasalahan yang ada perselisihan. Wala yumkin ayastadilla bi mahalin nijah alal khasmi, namun tidak mungkin kita jadikan ini sebagai dalil kalau masih dalam perdebatan. Kenapa? Li'anal khasma yaqul hada mahalul khilaf, karena perdebatan itu menunjukkan bahwasanya ini adalah masih diperselisihkan, diperdebatkan ya, baini wa bainaka kaifa taj'alu dalilan laka, bagaimana mungkin itu akan menjadikan sebuah dalil bagi Anda. Nah, maka di sini Syekh mengatakan wal insanu idza akhara ma umira fa innahu lam yamtathil tamamal imtithal, maka seseorang apabila mengakhirkan apa yang diperintahkan, maka belumlah ia melakukan sebuah perintah ya betul-betul ya sempurna. Fala wafiquka ala annahu imtathal, ya maka ya aku tidak sepakat dengan Anda bahwasanya ia melakukan sebuah perintah. Bal aqul, namun aku katakan innahu athimun bihadat takhir, namun ia katakan atau beliau mengatakan bahwasanya adalah berdosa ketika dia mengakhirkan sebuah perintah. Wahina idan la fala yumkin an tastadilla alayya bi syai'in la wafiquka alaihi, maka saat itu maka tidak mungkin Anda menjadikan ini sebagai dalil tentang sesuatu yang aku tidak sepakat dengannya. Kenapa? Li'annahu innama yastadiu al khasmi bi syai'. Kenapa? Karena ia menjadikan dalil yang masih ada dalam perdebatan, mana bisa dijadikan sebagai dalil hatta talzam, bahkan sampai melazimkannya. Wa ala hada, kata Syekh, fa nahnu namna'u an yakuna man ta'akhkhara fi ada'in ma umira bihi mumtasilan fil amri bal nakuhu wa lam yamtasil. Maka dari sini kami menolak ya bahwasanya ketika dia mengakhirkan untuk menunaikan sebuah perintah ya, maka
ketika dia melakukan perintah tersebut, maka kita katakan huwa lam yamtathil, maka belumlah ia melakukan perintah tersebut. Wad dalil ala dzalika al-urf, maka sebagai dalil tersebut adalah al-urf, yaitu al-urf. Fal urf yashhadu bidzalik. Coba sekarang kita katakan ya, sebuah urf, sebuah kebiasaan, sebuah adat ya bisa menjadi saksi baginya, sebagai pernyataan baginya, yaitu apa? Falau qala al-ab libnihi, sebagaimana apa? Bapak mengatakan kepada anaknya, ahdir limaan. Coba secara urf bagaimana ketika seorang bapak memerintahkan kepada anak, tolong hadirkan ya, bawa kepadaku secangkir air. Padahal walad yal'ab, namun si anak itu malah bermain, pergi bermain. Wa ba'dan qada'il la'b, ya, maka setelah misalkan si anak itu selesai mainnya, misalkan dia main 1 jam atau 2 jam, ya lalu dia datang bawa air untuk ayahnya. Nah, fahal sayaqulul ab, apakah mungkin ayahnya akan mengatakan kepada anak tersebut, barakallahu fik ya waladi, apakah mungkin seorang bapak kepada anaknya ketika anak disuruh untuk bawa air 1 cangkir air, ya, dia malah main terlebih dahulu, lalu bapaknya mengatakan kepada anaknya, barakallahu fik ya waladi, hada wal imtisalul hakiki, apakah ini benar-benar sebuah perintah yang dia lakukan secara nyata, secara benar, hakiki? La yumkin ayakula hada, tidak mungkin kita akan mengatakan hal ini. Bal rubbama darabahu, bisa jadi mungkin si bapak itu akan marah, bahkan mungkin memukulnya. Kenapa lama-lama hanya mengambil sebuah air, ya. Fahada ta'khiru bidun qarinah tadullu alaihi, maka ini menunjukkan pengakhiran, ya keterlambatan mengakhirkan, ya tanpa ada qarinah menunjukkan hal demikian. La syakka annahu laysa maqbulan la lughatan wala urfan, maka tidak dilakukan lagi, maka tidak akan bisa diterima secara lugah maupun secara urf. Maka Syekh memberikan kesimpulan, yakunu kalau rajih annal awamira 'alal fawriyah, makanya secara hukum asal bahwasanya perintah itu adalah menunjukkan kepada harus segera dikerjakan. Wahadafil awamir mutlaqah, dan ini adalah ada pada perintah-perintah secara mutlak. Ammal awamir al muqayyadah, adapun perintah-perintah yang muqayyad, yang terikat dengan sebab, fa innahu marbutah bi qayyidiha sawa'an ta'akhkhara aw taqaddama, maka itu terikat dengan apa? Dengan qaid, ya, baik diakhirkan maupun diawalkan, ya, diawalkan. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya di sini Syekh mengatakan, ya, madalla dalil ala anna laysa alal qaul fa inna na'khud bihi, maka ya sebuah dalil yang menunjukkan kepada kepada perintah yang dia bukan menunjukkan kepada segala, fa inna na'khud, maka kita ambil dengannya. Namun kalau ada qarina as-sarifah anil fawriyah, ya dalil. Namun kalau ada qarina yang memalingkan dari al-fawriyah, maka itu adalah sebuah dalil yang menunjukkan boleh diakhirkan kalau ada qarinahnya. Kalau ada qarinahnya, sebagaimana dalil Al-Qur'an yang menyebutkan apa? Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya, maka kalian mengatakan al-amru lil faur, ya, bahwasanya ini dalil sebagai apa? Al-faur, segera. Fa yajibu alaihi mata inta man safari aw syafa min maradihi fa inna yubadiru bil qada. Maka ketika Anda sudah selesai ya safarnya atau sudah sembuh dari penyakitnya, maka harus segera dikerjakan, yaitu harus segera dikerjakan qadanya. Ma'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tabqa ila Sya'ban ma taqdi shaumuha, walaupun misalkan kita lihat Siti Aisyah, ya, beliau mengakhirkan saum qadanya pada bulan Sya'ban. Nah, maka kita katakan na'am ala hadal ain wa ras, ya. Syekh mengatakan ala hadal ain wa ras, ya. Saya terima, lakin sabata dalil bijawazit tahir, maka ini jelas ya bolehnya ada dalil lain yang membolehkan takhir, mengakhirkan dari ibadah tersebut, ya, dari ibadah tersebut. Wa nahnu naqul, ya, kita katakan di akhir dari pembahasan ini, al-amrul mutlaq alladzi lam yuqayyad bisabab aw waqtin wa lam taqum qarina ala jawazi ta'khirihi fal aslu fihi al-fawriyah. Jadi kalau ada sebuah perintah, ya, secara mutlak yang tidak ada takyid dengan sebab atau waktu dan tidak ada qarinah untuk membolehkan diakhirkannya, maka secara hukum asal itu adalah fawriyah. Amma ma quyida bisababin aw waqtin, ya, fa hada yakunu 'inda wujudi sababihi wa 'inda hululi waqti la wal iskal fi hada wallahu muwaffaq. Ya, nah maka di sini saya menegaskan bahwasanya kalau ada qaid dengan sebab, ada waktu yang lain yang boleh mengakhirkan, ya, karena mungkin adanya sebab, atau mungkin ketika ada
lewatnya waktu, maka tidak diragukan lagi, maka ini boleh diakhirkan. Wallahul muwaffiq. Itu saja mungkin para santri yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahaminya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.